Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dikumpulkan bersama orang-orang baik. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Kaduva. Kaduva berarti harimau. Film ini request dari Aisyah yang dibintangi aktor Mollywood favorit Bang Jedar, Prithviraj Sukumaran, dan disutradarai oleh Saji Kailas. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Kaduva adalah juragan perkebunan, Joseph adalah kapolsek, Benjamin adalah polisi anak buah kapolsek. Suatu hari di desa Wayanat, uskup, para pastur, dan warga desa berkumpul bersama. Mereka sedang membicarakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pastur muda bernama Robin. Terlihat Robin justru tertawa dan tidak merasa bersalah kepada korban. Seorang pastur baik hati bernama Fata mendesak uskup agar mengeluarkan Robin dari gereja. Namun beberapa warga desa justru membela Robin. Fata dan warga desa terlibat adu mulut. Beberapa menit kemudian uskup ditelepon seorang anggota DPR bernama Thomas. Thomas adalah paman Robin. Thomas mengatakan agar uskup tidak mengeluarkan Robin dari gereja. Robin hanya perlu dipindahkan saja ke gereja di India Utara. Jika uskup mengeluarkan Robin dari gereja, Thomas akan berhenti menyumbangkan uangnya kepada gereja. Uskup pun patuh kepada saran Thomas. Akhirnya uskup mengatakan di depan para pastur dan warga desa akan memindahkan Robin ke gereja di India Utara. Namun Fata tidak setuju. Fata menghimbau Robin tidak usah dipindahkan jauh-jauh ke India Utara. Fata menyarankan uskup agar memindahkan Robin ke gereja di desa Pala yang tidak jauh dari sini. Uskup pun setuju dengan ide Fata. Ayah korban kecewa berat dengan keputusan uskup. Setelah itu mereka semua membubarkan diri. Ayah korban menghampiri Fata dan bertanya kepada Fata mengapa Fata merekomendasikan Robin ke desa Pala. Fata menjawab karena di sana ada Kaduva. Kaduva adalah pemberani yang akan menghajar para penjahat seperti Robin. Fata kemudian menulis surat kepada ayah korban untuk diberikan kepada Kaduva. Terlihat di desa Pala hiduplah seorang juragan perkebunan bernama Kaduva. Kaduva hidup bahagia bersama keluarganya. Kaduva mempunyai istri bernama Elsa dan 3 orang anak. Anak pertama Kaduva adalah seorang gadis bernama Donna. Mereka semua adalah keluarga Katolik yang taat beragama. Mereka semua rutin melakukan ibadah di gereja. Beberapa hari kemudian, ayah korban mendatangi rumah Kaduva dan memberikan surat itu. Setelah Kaduva membaca surat itu, ayah korban mengatakan, "Kaduva, aku tidak melaporkan kasus ini kepada kepolisian karena aku tidak percaya dengan kepolisian. Jika aku lapor kepada kepolisian, anakku hanya menjadi viral dan tidak mendapatkan keadilan." Kaduva miris mendengar cerita ayah korban. Kaduva bertekad akan membereskan masalah ini dan juga menyingkirkan Robin. Malam hari, Kaduva berkumpul bersama 3 sahabatnya. Mereka adalah Farke, guru SMA Kaduva yang bijaksana, Korah, seorang pengacara yang selalu mendukung Kaduva, dan Madan, seorang polisi yang baik hati. Mereka semua sedang berpikir bagaimana cara memberikan Robin pelajaran. Besok pagi, beberapa warga di desa Pala datang ke gereja untuk beribadah. Di gereja, Robin memperkenalkan diri sebagai pastor baru. Robin kemudian memamerkan keahliannya bermain piano. Piano itu disumbangkan untuk gereja oleh seorang ibu-ibu bernama Dati. Setelah bermain piano dan berceramah, warga desa kembali pulang. Dati menghampiri Robin untuk menyapa. Dati juga mengenalkan anaknya kepada Robin. Anak Dati bernama Joseph yang merupakan seorang kapolsek. Setelah berkenalan, Dati dan Joseph kembali pulang. Terlihat sepasang suami istri membawa satu anak gadisnya menghampiri Robin dan mengatakan mereka ingin anak gadisnya diajari piano oleh Robin. Robin dengan senang hati melakukan hal itu. Robin melihat gadis itu dengan penuh nafsu. Kaduva tidak suka dengan cara Robin melihat sang gadis. Sepasang suami istri itu lalu kembali pulang. Giliran Kaduva dan sahabat-sahabatnya yang bersalaman dengan Robin. Kaduva membisiki Robin dan mengingatkan agar Robin tidak berbuat mesum lagi. Jika tidak, Kaduva akan membakar Robin hidup-hidup. Sore hari, Kaduva dan warga desa sedang asik melihat acara pelelangan ayam. Dan akhirnya ayam itu dibeli oleh seorang pemuda bernama Arjun. Arjun tidak lain adalah tetangga Kaduva. Kaduva sengaja mengalah dari Arjun untuk menyenangkan hati Arjun.
Setelah acara lelang selesai, Kadufa mendapatkan informasi dari Farke bahwa Robin memindahkan piano ke rumahnya. Kadufa khawatir gadis itu akan dilecehkan Robin di rumahnya. Kadufa langsung menghampiri gereja. Kadufa mempertanyakan pemindahan piano itu kepada Robin. Robin mengatakan piano itu Dati berikan kepadaku. Kadufa langsung menyangkal hal itu. Kadufa lalu pergi ke rumah Dati. Setibanya di rumah Dati, Kadufa menghentikan Joseph sejenak yang sudah bersiap-siap akan pergi. Kadufa mengatakan kepada Joseph, "Joseph, kau jangan pernah lupa akan dosa-dosamu, karena aku mengingat semuanya." Joseph jengkel mendengar hal itu. Joseph kemudian masuk ke dalam mobilnya dan pergi ke luar kota. Kadufa lalu menemui Dati. Kadufa sangat menghormati Dati karena Dati adalah orang tua. Kadufa bertanya kepada Dati, "Bu Dati, untuk siapa piano itu kau berikan? Untuk gereja ataukah untuk pastor Robin pribadi?" Karena tadi Robin mengatakan kepadaku bahwa piano itu untuk dirinya pribadi. Dati menjawab, piano itu ia berikan untuk gereja, bukan untuk Robin pribadi. Dati berjanji kepada Kadufa bahwa Dati akan menegaskan hal itu kepada Robin di gereja nanti. Kadufa senang mendengar hal itu. Kadufa lalu kembali pulang. Malam hari terjadi kerusuhan di pinggiran kota. Joseph turun tangan dan langsung pergi ke TKP. Kapolda memerintahkan Joseph untuk tidak bertindak represif agar tidak memperkeruh keadaan. Namun Joseph tidak peduli dan justru menembaki para perusuh hingga menyebabkan 5 orang tewas di tempat. This is my order. It's my responsibility. Take position. Besok pagi, keluarga korban melakukan demo dan menuntut Joseph untuk bertanggung jawab atas tragedi itu. Joseph lalu dipanggil gubernur bernama Nathan dan beberapa anggota DPR. Beberapa anggota DPR mendesak Joseph agar bertanggung jawab. Namun Thomas mati-matian membela Joseph. Nathan pun juga membela Joseph. Nathan mengatakan agar kasus ini dilanjutkan di pengadilan dan para perusuh bisa diberi hukuman yang berat. Dengan begitu, nama kepolisian akan baik kembali. Setelah itu, rapat dibubarkan. Di luar ruangan, Joseph mengucapkan terima kasih kepada Thomas yang sudah membelanya. Thomas memerintahkan Joseph untuk menjaga Robin di desa Pala. Joseph dengan senang hati akan melakukan hal itu. Hari Minggu, seperti biasa, warga desa melakukan ibadah di gereja. Sang uskup juga datang dan memberikan ceramah. Seusai ceramah, Kadufa berdiri dan mengatakan bahwa piano yang diberikan Dati tidak boleh diletakkan di rumah Robin. Karena piano itu Dati berikan untuk gereja, bukan untuk Robin pribadi. Sang uskup lalu menyuruh Dati berdiri dan mengklarifikasi kejelasan piano itu. Dati berdiri dan mengatakan piano itu Dati berikan kepada Robin pribadi. Kadufa jengkel karena Dati berbohong. Dati tidak menepati janjinya. Joseph tersenyum bahagia melihat Kadufa dipermalukan. Setelah acara selesai, semua orang berjalan keluar gereja. Kadufa menghampiri Joseph dan mengatakan ibunya adalah seorang munafik. Joseph marah kepada Kadufa. Mereka berdua terlibat adu mulut. Joseph langsung menodongkan pistolnya ke dada Kadufa. Namun Kadufa tidak takut. Kadufa justru memukul Joseph hingga jatuh tersungkur. Melihat perkelahian itu, Dati pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Sore hari, Farke dan Elsa menasihati Kadufa agar minta maaf kepada Dati karena Kadufa berkata kasar tentang Dati. Padahal Dati adalah orang tua. Namun Korah tetap membenarkan Kadufa. Setelah mendengarkan nasihat Elsa dan Farke, Kadufa akan minta maaf kepada Dati. Mereka semua kemudian mendatangi rumah Dati. Tak lama kemudian, Kadufa, Farke, dan Korah tiba di rumah Dati. Dengan segala kerendahan hati, Kadufa meminta maaf kepada Dati. Namun Dati dengan sombongnya mengatakan ia tidak mau memaafkan Kadufa. Dan Dati yakin Joseph akan menghancurkan Kadufa. Kadufa, Farke, dan Korah jengkel mendengar hal itu. Mereka bertiga lalu kembali pulang. Besok pagi, Madan mendatangi rumah Kadufa. Madan mengatakan kepada Kadufa bahwa Joseph telah merombak secara besar-besaran jajaran kepolisian di desa Pala. Madan dan anak buahnya yang merupakan para polisi baik hati akan digantikan oleh Benjamin dan para anak buahnya yang merupakan polisi bahlul. Sore hari, Kadufa menghampiri kantor polisi untuk bersalaman dengan para polisi baik hati yang dipindah tugaskan. Tak lama kemudian, Benjamin dan para anak buahnya mendatangi kantor polisi.
Benjamin dengan penuh kesombongan bertanya kepada Madan, siapa pria yang berdiri di sebelah Madan? Madan menjawab, dia adalah Kadufa, sahabatku dan para anak buahku. Benjamin melihat Kadufa untuk pertama kali. Benjamin sangat membenci Kadufa, karena dahulu ketika Kadufa masih berumur 15 tahun, Kadufa pernah memukul ayah Benjamin hingga pingsan. Malam hari, Kadufa sedang bermain kartu bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, ia diberitahu bahwa ada keributan di salah satu kafe miliknya. Kadufa langsung pergi ke kafenya. Setibanya di sana, Kadufa melihat kafenya hancur berantakan dan para pegawainya terluka parah. Pagi hari, Benjamin langsung menyegel kafe Kadufa karena dianggap berbuat gaduh. Kadufa tahu ini pasti ulah Benjamin yang mendapatkan restu dari Joseph. Kadufa lalu pulang ke rumah untuk mengambil surat-surat penting beserta pistolnya. Kadufa lalu pergi ke rumah rahasianya untuk menyimpan semua itu. Di saat yang bersamaan, Benjamin dan para anak buahnya masuk ke rumah Kadufa dan mengacak-acak rumah Kadufa. Benjamin berdalih Kadufa menyimpan barang-barang mistis. Benjamin ingin mencari barang-barang itu. Korah datang dan mencoba menghentikan Benjamin, namun Benjamin justru memukuli Korah. Elsa langsung menelpon Kadufa dan memberitahu hal itu. Kadufa marah besar dan kembali pulang. Di tengah perjalanan, Kadufa dihentikan beberapa polisi anak buah Benjamin. Mereka memeriksa mobil Kadufa dan menemukan pistol Kadufa. Polisi itu berdalih surat lisensi pistol Kadufa sudah habis. Padahal lisensinya masih aktif dan belum habis. Polisi itu kemudian memaksa Kadufa turun dari mobil. Polisi itu menendang Kadufa dari belakang. Kadufa berbalik dan mengencangkan sarungnya. Kadufa langsung menghajar semua polisi itu. Kadufa tidak memberi mereka ampun. Setelah menghajar para polisi balul itu, Kadufa mengambil cerutu dan mengudut di atas kap mesin. Malam hari, Kadufa menyerahkan diri kepada Benjamin karena sudah menghajar para anak buahnya. Kadufa langsung dijebloskan ke dalam penjara selama 2 minggu. Di dalam penjara, Kadufa bertemu dengan teman masa kecilnya dahulu. Teman Kadufa masuk penjara karena mencuri ayam di rumah Pak RT. Beberapa jam kemudian, Joseph mengirim 3 preman bayaran untuk membunuh Kadufa di dalam penjara. Ketiga preman itu langsung beraksi. Mereka bertiga memancing emosi Kadufa dan menghina Kadufa. Kadufa tetap tenang dan tersenyum. Kadufa mengencangkan sarungnya dan berjalan ke arah 3 preman itu. Tanpa basa-basi, Kadufa langsung menghajar mereka semua dan menerkam mereka bak harimau. Kedua polisi sipir penjara tidak berani melerai karena takut dengan ketangguhan Kadufa. Setelah menghajar para preman itu, Kadufa mandi dengan santainya. Di sisi lain, Joseph memerintahkan para preman bayaran untuk membakar perkebunan Kadufa. Dengan terbakarnya perkebunan itu, Kadufa rugi miliaran rupiah. Akibatnya, para pekerja perkebunan Kadufa mulai kesulitan ekonomi karena tidak bekerja. Sedangkan Benjamin terus menggali halaman rumah Kadufa untuk mencari barang-barang mistis. Benjamin merasa puas karena bisa merusak halaman rumah Kadufa. Elsa dan ketiga anaknya terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. Elsa dan ketiga anak Kadufa menjenguk Kadufa di penjara. Farke dan Korah juga menjenguk Kadufa di penjara. Farke dan Korah memberitahu semua yang terjadi. Kadufa marah, namun Kadufa tetap berusaha tenang. Kadufa terus berenung dan mencari solusi masalah ini. Kadufa mencari cara untuk menyingkirkan Joseph dan Benjamin yang terus-menerus mengganggu dirinya. Di penjara, Kadufa bertemu dengan Sani. Mereka berdua lalu membicarakan sesuatu. Terlihat Arjun tidak terima rumah Kadufa terus-menerus diacak-acak oleh Benjamin. Karena itu, Arjun dan beberapa warga desa membuat surat petisi. Surat petisi itu lalu dikirim langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Selama di penjara, Kadufa tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Kadufa juga dekat dengan pastor baik hati bernama Karya. Karya adalah pastor berhati mulia yang membimbing para napi. Karya mengobrol dengan Kadufa. Karya mengatakan ia selalu mendoakan dan mendukung penuh Kadufa. Sore hari, Joseph mendatangi penjara dan menemui Kadufa. Joseph mengatakan, "Kadufa, aku turut berduka atas jatuhnya Donna dari tangga.
Kadufa panik dan langsung menelpon Elsa. Kadufa menanyakan keadaan Donna kepada Elsa. Elsa menjawab, Donna hanya terpeleset. Donna baik-baik saja. Sekarang Donna sedang beristirahat tidur. Joseph lalu menutup telepon Kadufa. Kadufa jengkel dan mengatakan kepada Joseph, dalam Alkitab disebutkan bahwa apapun yang kau perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Setelah 2 minggu di penjara, Kadufa akhirnya dibebaskan. Sebelum keluar penjara, Kadufa mengenakan semua perhiasannya kembali, termasuk cincin berlogo harimau. Teman-teman Kadufa di penjara akan terus mendoakan Kadufa. Di pintu keluar penjara, Kadufa disambut oleh Farke dan Korah. Namun Kadufa tidak pulang bersama mereka. Kadufa naik mobil khusus dan pergi ke suatu tempat. Kadufa sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Benjamin mengangkat mobil ambasador peninggalan ayah Kadufa. Benjamin melakukan itu untuk membuat Kadufa marah. Beberapa menit kemudian, Kadufa tiba di rumahnya. Kadufa melihat mobil ambasador peninggalan sang ayah digantung di atas. Kadufa marah namun tetap berusaha tenang. Benjamin berjalan mendekati Kadufa dan memegang baju Kadufa. Kadufa mengatakan, Benjamin, jika kau tidak ingin pingsan seperti ayahmu, lepaskan tanganmu dari bajuku. Benjamin langsung melepas tangannya. Benjamin dan para anak buahnya lalu kembali ke kantor polisi, sedangkan Kadufa berjalan masuk ke rumahnya. Kadufa disambut Elsa sang istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Kadufa lalu naik ke atas dan melihat Donna yang sedang duduk di tempat tidur. Kadufa sedih melihat keadaan Donna. Kadufa bertanya kepada Donna apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan, Elsa memberikan kode kepada Donna agar tidak memberitahu ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Kadufa menyuruh Elsa untuk keluar kamar sejenak. Akhirnya Donna menceritakan semuanya. Donna mengatakan, Ayah, ketika ayah di penjara, Pastor Robin datang ke rumah dan menggoda ibu. Ibu marah dan menampar Robin. Robin langsung membawa paksa ibu ke tempat tidur dan berusaha meniduri ibu. Aku mencoba menggagalkan upaya itu, namun Robin mendorongku hingga aku terjatuh ke tangga. Bang Arjun mendengar teriakan ibu langsung datang menolong. Karena ada Bang Arjun, Robin panik dan kembali pulang. Mendengar cerita itu, Kadufa terbakar emosinya. Donna mengatakan, Ayah jangan berbuat masalah. Aku tidak mau ayah di penjara lagi. Kadufa berjanji kepada Donna, ia akan membereskan masalah ini tanpa dipenjara. Kadufa lalu duduk di ruang tamu dan merenung sejenak. Besok pagi, Kadufa menghampiri Arjun yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Ibunda Arjun mengatakan, di kantor polisi, Arjun dihajar habis-habisan oleh Benjamin. Hingga telinga Arjun mengeluarkan darah. Akibatnya, sekarang telinga Arjun tidak bisa mendengar dengan jelas. Kadufa bertekad akan membantu menyembuhkan Arjun. Kadufa pergi ke desa mencari obat herbal tradisional untuk Arjun. Kadufa dan keluarganya berdoa bersama untuk kesembuhan Arjun. Beberapa hari kemudian, Kadufa membelikan alat bantu pendengaran untuk Arjun. Sekarang, Arjun bisa mendengar lebih baik. Kadufa lalu pergi ke kafenya yang sudah ditutup. Kadufa juga pergi ke perkebunannya yang sudah dibakar habis oleh preman bayaran Joseph. Di sana, Kadufa merenung sejenak. Kadufa lalu mengumpulkan semua surat-surat tanah miliknya. Elsa bertanya kepada Kadufa mengapa ia menjual semua surat-surat tanah itu. Kadufa menjawab, aku harus melakukan ini untuk menjatuhkan musuh-musuh kita. Ini semua demi kehormatan, keadilan, dan balas dendam. Sore hari, Kadufa pergi keluar menggunakan mobilnya. Di tikungan, mobil Kadufa berhadapan-hadapan dengan mobil Benjamin. Orang-orang di sekeliling melihat hal itu. Akhirnya, Kadufa mengalah dan memundurkan mobilnya. Orang-orang mengatakan sekarang Kadufa sudah takut dengan Benjamin. Di sisi lain, Nathan memanggil Joseph dan mengatakan bahwa Joseph akan Nathan promosikan untuk menjadi Kapolda. Joseph sangat senang mendengar hal itu. Sejak itu, Joseph bertekad menjadi loyalis Nathan. Beberapa hari kemudian, Kadufa memerintahkan Farke dan Korah menemui dirinya di rumah rahasia. Farke dan Korah langsung berangkat ke sana. Setibanya di rumah rahasia Kadufa, Farke dan Korah duduk dan diperintahkan untuk menonton TV oleh Kadufa. Ternyata berita televisi sedang membicarakan mundurnya Nathan menjadi gubernur. Nathan akan digantikan oleh rekan satu partainya bernama Kunji.
Farke dan Korah kaget mengapa Nathan bisa mundur menjadi gubernur. Farke dan Korah yakin semua ini pasti karena strategi cerdas Kaduva. Kaduva lalu menceritakan strateginya kepada Farke dan Korah. Kaduva mengatakan, Farke, Korah, jika kita ingin menghancurkan seorang raja, kita harus melemahkan kekuasaannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita lucuti senjata mereka. Ketika di penjara, aku bertemu dengan seorang pria bernama Sunny. Sunny adalah politikus jujur yang dikhianati oleh Nathan. Sunny mempunyai 2 pemimpin di divisi partainya. Mereka adalah Paul dan Kunji. Paul dan Kunji juga berambisi menggantikan Nathan menjadi gubernur. Sunny mempunyai bukti video yang menunjukkan Nathan pernah menerima uang suap. Sunny berencana akan bekerja sama dengan Paul dan Kunji untuk menurunkan Nathan. Namun Sunny membutuhkan sponsor berupa uang yang banyak. Kaduva berkonsultasi terlebih dahulu kepada Pastur Karya. Pastur Karya mendukung penuh Kaduva. Tanpa berpikir panjang, Kaduva menawarkan diri kepada Sunny untuk menjadi sponsor. Setelah keluar dari penjara, Kaduva langsung menemui Paul dan Kunji. Paul dan Kunji mengatakan jika Kaduva ingin menjadi sponsor, Kaduva harus menyiapkan uang sebesar 24 miliar rupiah. Paul dan Kunji juga mengatakan mereka berdua tidak bisa menjamin kerjasama ini akan berlangsung lama. Namun, Paul dan Kunji bisa menjamin akan menurunkan Nathan dan mencabut promosi Joseph menjadi Kapolda. Kaduva langsung setuju dan memberikan uang itu. Setelah mendengar cerita itu, Farke dan Korah memuji kecerdasan Kaduva. Setelah menceritakan semuanya kepada Farke dan Korah, Kaduva akan menghajar para musuhnya satu persatu. Kaduva langsung pergi ke gereja. Kaduva akan meluapkan amarahnya kepada Robin. Kaduva mengencangkan sarungnya dan berjalan menghampiri Robin. Kaduva langsung menghajar Robin habis-habisan. Robin dibuat babak belur dan dilempar ke dalam sumur. Besok pagi, Kunji diangkat menjadi gubernur untuk menggantikan Nathan. Joseph terlihat bingung tak berdaya. Kaduva tersenyum sinis kepada Joseph. Nathan baru tahu bahwa Kaduva adalah sponsor dalam upaya penggulingan dirinya. Seusai acara, Thomas menghampiri Kaduva dan mengatakan, Kaduva, aku tahu kaulah di balik ini semua. Aku tidak akan tinggal diam setelah kau melempar Robin ke dalam sumur. Kaduva membalas Thomas dengan senyuman. Setelah resmi menjadi gubernur, di hadapan Kaduva, Kunji menulis surat kepada Joseph. Di surat itu, Kunji mencabut promosi Joseph yang akan diangkat menjadi Kapolda. Surat itu kemudian dikirim kepada Joseph. Joseph marah setelah membaca surat itu. Namun Joseph tidak bisa berbuat apa-apa. Kaduva dan para sahabatnya menghampiri Joseph dan mengatakan, Joseph, dalam Alkitab disebutkan bahwa apapun yang kau berbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Kaduva, Arjun, Farke dan Korah lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Benjamin sedang melakukan razia SIM dan STNK untuk mencari uang. Kaduva lalu berhenti sejenak dan mengatakan kepada Arjun, Arjun, aku akan meluapkan amarahku kepada Benjamin. Namun aku ingin kaulah yang pertama memukul Benjamin, karena kau lebih berhak melakukan hal itu. Arjun langsung turun dari mobil dan menampar Benjamin dengan keras. Kaduva lalu turun dari mobil dan menyuruh Arjun untuk kembali ke dalam mobil. Kaduva melakukan pemanasan sejenak dan mengencangkan sarungnya. Kaduva lalu menghajar Benjamin dan anak buahnya hingga babak belur. Setelah menghajar Benjamin, Kaduva mengatakan, Benjamin, cepat kau kembalikan mobil ambasadorku ke tempat semula. Dan kembalikan halaman rumahku seperti semula. Karena waktumu tidak banyak. Di sisi lain, Nathan memanggil Joseph untuk membicarakan sesuatu. Nathan ingin mengamankan harta emas batangannya keluar kota sebelum digerebek KPK. Joseph dengan senang hati akan melakukan hal itu. Diam-diam, pembantu di rumah Nathan menguping pembicaraan Nathan dan Joseph. Pembantu itu langsung memberitahu Sunny tentang rencana pemindahan emas batangan milik Nathan. Sunny langsung memberitahu KPK. Malam hari, Joseph menggunakan mobilnya mengangkut emas batangan milik Nathan. Di tengah perjalanan, tim KPK membuntuti mobil Joseph. Dari kejauhan, Kaduva menembak tepat ban mobil Joseph. Mobil Joseph terperosok ke semak-semak.
Joseph tertangkap tangan membawa emas batangan. Besok pagi, Joseph dipanggil oleh Kunci dan Paul. Kunci menyarankan Joseph agar mengatakan yang sejujurnya bahwa emas batangan itu adalah milik Nathan. Namun karena Joseph sudah menjadi loyalis Nathan, Joseph menolak mengatakan hal itu. Joseph mengatakan emas batangan itu adalah miliknya. Karena itu, Kunci langsung menulis surat yang menyatakan Joseph diskorsing. Joseph menerima surat skorsing itu dari Kunci. Joseph pulang ke rumah dengan muka amarah. Joseph berencana akan membunuh Kadufa. Di gereja, kepengurusan pastur akan dirombak. Sang uskup memanggil Kadufa dan mengungkapkan amarahnya kepada Kadufa. Karena gara-gara Kadufa, Thomas tidak mau menyumbangkan uangnya lagi kepada gereja. Kadufa menanggapi sang uskup dengan senyuman. Kadufa mengatakan, "Bapak Uskup yang mulia, aku sering membaca Alkitab. Namun, aku lebih suka membaca pernyataan lama yang mengatakan mata dibalas mata." പിതാവേ, എനിക്ക് പുതിയ നിയമത്തേക്കാ പ്രിയം നിയമത്തോട്. കണ്ണ് എന്നെഴുതിയേക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തോട്. Malam hari, Menteri Dalam Negeri datang dari New Delhi untuk menemui Nathan. Menteri Dalam Negeri juga memanggil serta Kunci dan Paul. Menteri Dalam Negeri mengatakan kepada mereka bertiga, "Bapak-bapak, saya datang ke sini atas perintah Perdana Menteri. Mengingat pemilu sudah dekat, Perdana Menteri ingin memperbesar koalisi. Perdana Menteri akan melakukan perombakan kabinet. Partai bapak-bapak akan kami masukkan dalam koalisi pemerintah sekarang. Nathan akan masuk di jajaran kementerian. Namun itu semua bisa dilakukan asalkan kalian bertiga harus bersatu kembali." Mendengar pernyataan Menteri Dalam Negeri, Kunci dan Paul tidak berpikir lama. Kunci dan Paul langsung setuju dan akan berkoalisi dengan Nathan. Nathan mengatakan kepada Kunci dan Paul, "Sebelum aku berangkat ke New Delhi, aku punya satu permintaan terakhir kepada kalian berdua. Besok malam, Joseph akan melakukan sesuatu kepada Kadufa. Aku minta tidak boleh ada satu kepolisian dari kubumu yang terlibat." Kunci dan Paul akan mempersilahkan Joseph melakukan apa saja kepada Kadufa. Kunci dan Paul mengatakan kepada Nathan bahwa pertemanan mereka berdua dengan Kadufa tidak berlangsung lama. Sore hari, Joseph mendatangi penjara rumah sakit jiwa untuk membebaskan satu napi bernama Gaitonde. Sang dokter mengatakan bahwa Gaitonde mengalami bipolar disorder. Karena itu, Joseph harus berhati-hati. Joseph mengatakan kepada sang dokter bahwa Joseph justru mencari orang seperti Gaitonde. Karena Joseph ingin Gaitonde mencincang tubuh Kadufa di depan banyak orang. Joseph menghampiri sel Gaitonde dan berbicara dengan Gaitonde. Joseph mengatakan ia akan membawa Gaitonde menemui wanita obsesinya bernama Mary. Namun Gaitonde harus membunuh Kadufa terlebih dahulu. Gaitonde dengan senang hati akan melakukan hal itu. Malam hari, Joseph membawa Gaitonde menemui Mary. Gaitonde langsung memperkaos dan menyayat leher Mary hingga tewas. Setelah itu, Joseph mengantar Gaitonde mengumpulkan semua anak buah Gaitonde. Setelah semuanya berkumpul, Joseph dan Gaitonde mendatangi acara festival tahunan. Terlihat Kadufa, keluarga Kadufa, para sahabat Kadufa, dan seluruh warga desa ikut meramaikan acara festival itu. Acara festival itu berlangsung ramai dan meriah. Joseph menunjuk wajah Kadufa, Farke, dan Korah. Gaitonde lalu turun dari mobil dan berjalan mendekati kerumunan. Gaitonde berjoget mendekati Farke dan Korah. Kadufa curiga melihat gerak-gerik Gaitonde. Tak lama kemudian, Gaitonde langsung menusukkan pisaunya ke perut Farke. Semua orang lari ketakutan. Gaitonde berusaha menyayat Kadufa, namun Kadufa berhasil menepis. Gaitonde lalu menusuk perut Korah dengan pisau. Elsa berusaha menyelamatkan Kadufa. Gaitonde berlari mendekati Elsa dan berusaha melukai Elsa. Kadufa berlari ke arah Gaitonde untuk menggagalkan upaya itu. Kadufa langsung membanting Gaitonde jatuh ke tanah. Anak buah Gaitonde keluar dari mobil dan mengepung Kadufa. Para tetangga Kadufa datang untuk membawa Farke dan Korah ke rumah sakit. Anak buah Gaitonde mengambil parang dan bersiap-siap menghabisi Kadufa. Di dekat mobil, Joseph terlihat santai sambil mengudut. Kadufa mengacungkan jarinya kepada Joseph. Kadufa langsung menghajar anak buah Gaitonde hingga babak belur.
Melihat anak buahnya kalah, Gaitonde berusaha kabur melarikan diri. Kaduva langsung meluapkan amarahnya kepada Gaitonde. Kaduva memukul, menendang, dan membanting Gaitonde hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Joseph mengendari mobilnya dengan kencang dan berusaha menabrak Kaduva. Kaduva melempar bambu ke arah mobil Joseph. Mobil Joseph menabrak salah satu lapak. Joseph kemudian keluar dari mobil dan langsung memukul Kaduva. Kaduva jatuh terperosok. Joseph lalu menyeret kaki Kaduva dan menendang Kaduva. Kaduva menjerit kesakitan. Kaduva kemudian bangkit berdiri. Dengan kekuatan penuh, Kaduva memukul perut Joseph hingga Joseph terpental jatuh ke bawah. Mereka berdua terus saling serang. Kaduva membanting Joseph dengan keras. Joseph bangkit berdiri dan balik membanting Kaduva. Kaduva lalu membalas pukulan Joseph. Kaduva menguppercut dan memukul Joseph dengan bambu. Akhirnya Joseph terluka parah dan lemah tak berdaya. Kaduva kemudian berhenti dan duduk sejenak. Kaduva mengatakan, "Joseph, perkelahian ini aku hentikan sementara waktu." Kaduva lalu kembali pulang. Besok pagi, Joseph menjalani proses hukum. Joseph terbukti melakukan kerusuhan di tempat umum. Akhirnya, pengadilan memutuskan untuk memenjarakan Joseph. Di sisi lain, Kaduva mengirim hadiah kepada Kunji. Hadiah itu diantar langsung oleh Arjun. Ternyata, hadiah itu berupa video yang menunjukkan Kunji dan Paul menerima uang suap sebesar 24 miliar rupiah. Kunji kaget melihat video itu. Kaduva juga memberikan surat kepada Kunji. Di surat itu, Kaduva menulis kalimat "a lifetime commitment" yang berarti Kunji dan Paul tidak bisa melupakan Kaduva begitu saja. Kunji ketakutan membaca surat itu. Besok pagi, Joseph diantar masuk ke dalam penjara. Dati menangis sedih melihat putra kebanggaannya masuk penjara. Kaduva juga berdiri di depan pintu masuk penjara. Joseph mengatakan, "Kaduva, ini semua belum berakhir." Kaduva menjawab, "Joseph, siapa bilang ini semua berakhir? Kapanpun kau ingin bertemu denganku, aku dengan senang hati akan menunggumu di sini." Habis. Apa pesan dari film ini? Dalam hidup ini, pasti akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Mereka akan melakukan apapun untuk menghancurkan kita. Karena itu, kita harus menghadapi mereka dengan tenang dan penuh kecerdasan. Agar pada akhirnya, kemenangan ada di pihak kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.